Ini materi kedua dari saya tentang budidaya ikan gupi dan ikan cupang. Jadi nanti ada sedikit informasi tentang ikan gupi dan ikan cupang dari saya. Ini adalah materi tambahan dari saya karena materi utama saya adalah pakan alami yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi pertama kita ini sebagai perkenalan dulu. Ikan gupi sama ikan cupang teman-teman udah pada tahu belum? Biarkan saja sudah. Apa-apa tokno. Jadi kalau teman-teman di Tulungagung membedakan ikan gupi sama ikan cupang harusnya udah tahu. Hanya untuk beberapa daerah ikan gupi sama ikan cupang itu masih belum familiar. Jadi nama ikan cupang di Tulungagung itu Berta, sebenarnya itu adalah plesetan dari nama Latin si cupangnya itu. Nama Latinnya aslinya adalah beta sp. Tapi karena di Tulungagung pengennya gampang jadi ini Berta. Itu nama lokal Berta. Sebenarnya kalau di luar Tulungagung nyebut ikan Berta masih cukup jarang yang tahu. Terus untuk ikan gupi sendiri kalau dulu kan nyebutnya ikan kobra. Biasanya nyebutnya ikan kobra. Padahal si kobra itu adalah salah satu jenis dari ikan gupi. Jadi ikan gupi itu banyak jenisnya, bisa ada kobra, jenis dragon, yang tahu juga ada jenis albino super red, terus masih macam-macam lagi. Nah ini teman-teman di sini udah ada, tadi kayaknya udah ada yang pernah budidaya ikan cupang juga. Untuk ikan gupi ada yang pernah budidaya apa enggak? Ada. Agus. Nah, udah ada Agus ini. Jadi untuk budidaya ikan gupi sama ikan cupang ini sedikit berbeda. Kalau ikan gupi dia tergolong ikan yang bergerombol. Jadi dia bisa jadiin satu wadah untuk tempat budidaya atau pembesaran. Sedangkan ikan cupang tuh masih sepenggal. Jadi untuk usia remaja dia masih bisa jadi satu lubukan atau satu kolam. Tapi nanti kalau udah menginjak dewasa, si jantan harus memiliki tempat yang sendiri-sendiri atau soliter. Karena si cupang sendiri memiliki sifat yang teritorial, benar. Karena banyak kan ikan-ikan siku itu rata-rata teritorial. Nah, juga si cupang, si ikan oleh. Jadi rata-rata kalau jenis-jenis ikan siku itu sifatnya yang bapaknya itu lebih mengayomi anaknya. Nah ini untuk ikan gupi. Ini siapa ya Pak? Nah ini rono-rono ini albino platino, buskek, platinum red tail, red mosaic, R, red grass, AFR apa FVR? Itu buskek, albino grass, macam-macam ini. Ini diomjok nih kabeh kenapa? Sakit Pak. Lah, gupi ku enaknya misalnya ada wis duwe satu strain terus mari ngono di ombyok nih. Insyaallah dadi ini bangga-bangga ngono. Gupi dicampurne wingan drama kenapa? Iso. Enggak pangan. Enggak. Berarti kalau cetul. Pangan, kok menyerupai. Cetul enggak kepangan toh? Enggak. Kok jalurnya dicampur nih, menghasilkan dua-duanya. Tapi anu. Ini dipangan lah gitu. Mosok Ini oh. Gelembangan Ini anu, Ya. ini gupi. Cetul ono kan yang campur drama dipangan enggak? Enggak ngerti aja gitu. enggak dipangan sih. Soalnya gramnya sendiri kan dia cenderung herbivora ya toh. Masuk ini herbivora ya cenderung. Mungkin like, gelembangan daging ini termasuk mutasi. Kaya to. Makan kancane. Nah ini jenis-jenisnya gupi itu banyak banget. Bro.
ada sekitar 100 strand kalau nggak salah, bisa lebih. Blackmore. Nah, dari model warna udah banyak banget namanya, strandnya udah banyak. Terus bisa ditambah lagi variasi ekor. Ada yang model frontal, terus top short, ini yang bottom short, double short. Jadi model ekornya seret, kayak seret itu udah keluar juga. Terus yang model pedang atas ini juga ada. Ini yang model pedang bawah juga ada. Bungkutnya kan Pak? Ini sange. Ya asli ngono kuwi. Asli ya. Kalau model kayak gini nih Jarang, biasanya Pak. lebih demen selera nih orang-orang Eropa. Di favorit Eropa ini model-model kayak gini nih. Yang lebar gini nih. Tapi untuk daerah Asia sendiri dia cenderung menyukai model-model dorsal sama ekor yang lebar-lebar kayak gini nih. Delta, terus Hermum itu dominan disukai untuk orang-orang Asia. Tapi kalau Eropa favoritnya model-model kayak gini nih. Kebiasaan aquascape. Hanya untuk selera ikan tiap negara itu juga beda-beda. Nah ini masih banyak lagi jenis-jenisnya. Ini cara singkat budidayakan gupi. Jadi untuk budidayakan gupi itu cukup gampang karena dia toleransinya terhadap air cukup tinggi. Jadi kan orang ngerem. Jadi orang ngerem Mas. Rata rem. Toleransinya terhadap air cukup tinggi. Karena itu saudaranya ikan gupi yang satu family bisa hidup di Gupi PLK. selokan, terus di empang-empang itu Pak menandakan. Kasih, Pak. Kan ngubungin lapangan ping 5 ya. Ojo sampai 10 aja. Nah, wis kok bisa ping 10 kan ya? Harap kene. Iya, Yusra. Dari iso. Iya, iya. Ji. Nek arep kene. Papetan Itu. Terus untuk perawatan untuk ikan gupi sendiri Yusra. ini juga cukup gampang. Soalnya kalau indukan ikan gupi sendiri Wis kayak Yusra lho. pakannya apa aja, kalau udah matang telur dia udah siap dipijahkan. Terus pemijahan, untuk pemijahan ikan gupi tidak ada cara spesifik. Di sini kalau ikan gupi, breeding ikan gupi, di sini spesifiknya di pemilihan induk. Jadi nggak ada kayak perlakuan pemijahan secara buatan untuk di ikan gupi. Jadi dan perawatan alfa juga gampang. Udah tahu sendiri kan kalau ikan gupi beranak, bagaimana sih dia biasanya bertelur. Telurnya itu di dalam terjadi pembuahan. Waktu dia udah matang, udah siap keluar, dia keluar. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini? Belum. Nah, untuk ikan gupi sendiri itu ada 2 model packing. Yang satu itu kalau main partaian packingnya model kayak gini nih. Terus kalau untuk yang pemain hobi atau kelas-kelas penghobi, jadi pakai packingan yang kecil, kayak kayak es segini, kayak Birta. Terus kayak tadi Jawa ngono. Enggak, lek Birta iku dhek cenderung gawe banyu sing titik kudune. Soalnya ben ndak nyokot bulute kan. Pakai plastik es batu. Itu ya, tapi sing kecil. Batu sing ngene. Sepeda 10. Es batu yang gede lah, Ya. sing es batu cilik. Ya, es batu. Lho. Asrujaan nama ya kayak kono ya. Orang ngurus jualan apa? Gitu. Jadi untuk pasar-pasarnya ikan gupi itu bisa go internasional juga. Soalnya walaupun di Tulungagung itu kelasnya masih keropiokan, tapi ada juga penghobi-penghobi yang sudah biasa kirim ke luar negeri juga untuk peminat-peminatnya. Mungkin teman-teman di sini pernah memelihara salah satu di sini. Aku sing kuwi. APR. Nih lah. Peteng kayak Sing iki. peteng kayak itu. Black white. Tandanya
ikan gupi mau benar itu tidak hidup mas. Nah, Aku nembak mau mana? Gimana aku nyengeng Itu kok sopo. nanti ada contoh betinanya. Kali ketemu gue dulu. Jadi nanti ada tak ada bekas kulkas kulkas. kulkas. Terus Jadi kap untuk budidaya ikan gupi itu kalau kelas penghobi itu pakai akuarium kayak gini. Dia fokus ke kualitas. Berarti satu pasang. Bisa satu pasang, bisa lebih. Soalnya kalau yang penting hasil sortiran induknya sesuai kriterianya si breeder itu bisa masuk di tank untuk pemijahan. Terus nanti untuk anakannya, kalau di gupi ini kan tadi saya katakan fokusnya bukan di pemijahan tapi di pemberian induk, karena waktu proses pemijahan si ikan gupi ini tidak bisa kayak cupang. Aku pengen duwe kayak ikan koi gitu ya. Kita ngambil induk yang mau kita tetasin. Kalau ikan gupi enggak, kita campur jantan betina. Iki kok moro-moro wedoke wis meteng. Aduh, lek lanange luwih saka siji ndak ro. Iki lanange sing iki. Jadi kalau bisa kita harus menyeleksi terlebih dahulu kriteria indukan yang kita sesuai. Misalnya yang ekor lebar, terus warnanya pekat, itu langsung kita seleksi, masukkan ke tank breeder. Bedanya lanang itu mas. Sing lanang duwe anu. Tenan lho. Jadi Ya, perbedaan jantan betina. ini salah satu contoh. Yang ini salah satu contoh dari yang semi tradisional. Apa Pak? Ini kolam Kolam. kecil. Hah? Enggak, kolam itu. Terus terewung. Kolam. Bata ringan. Dengan kolam kecil, tapi sarung. pakai indoor. Kayak Iki sih. Nah, dragon. untuk kalau kelas penghobi itu dia makan tempat. Jadi untuk memelihara 2 strain saja, mereka membutuhkan hampir sekitar 20-an akuarium untuk memelihara 2 strain. Soalnya kan di sini kita harus melakukan seleksi ketat. Terus waktu menetas itu juga kita membutuhkan tank untuk membedakan antara jantan betina supaya nanti tidak terjadi pemijahan dini. Jadi pemijahan yang efektif untuk ikan gupi itu di usia sekitar 3 bulan. Jadi misal kita budidaya di sebelah sini, udah beranak ditaruh sini. Nah, waktu di sini nih kita harus memisah antara jantan dan betina di usia 1 bulan. Ini kalau kita main kualitas. Kalau setelah 1 bulan di umur 3 bulan nanti baru kita cari kriteria induk yang mau kita gunakan, bisa ditaruh ke sini. Nah, hasil seleksi yang tidak terpilih jadi induk bisa dikeluarkan sebagai grade B dan grade C. Grade A nya jelas kita tadi udah pilih sebagai indukan. Gitu. Jadi ini nanti bakalan penuh sendiri, cuma pakai 2 ini. Jantan sama betina kalau terus dijadikan satu apa pengaruh? Ora apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, sama aja. Aku nek metok karo uange iki. Bendino pican ya. Kayak sakmene. Jadi Pertama. Jadi kalau ikan gupi itu disuntik campur jadi satu itu tetap sama aja, Pak. Ini harus sontek. Ya, jadi perkawinan keberapa dia jadi gitu aja. Soalnya dia itu kan Kalau nek kok, katanya menyimpan telur di dalam perut. Jadi otomatis Baru tanya apa aku? Katanya disuntik gedean, Pak. Hah? Katanya disuntik. Enggak, teko ngono. Saya disuntik apa jeneng gitu? Mata sontek. Iki wae sak ipit tuh. Sampai suntik kena belungnya ceklek. Sontek mata tuh kan. Nah, ini cara membedakan jantan betina untuk ikan gupi. Gupi sontek. Ini kalau udah gede gini enak bedain. Ekor lebar terus model kayak gini enggak. Tapi kalau di usia 1 bulan tadi yang modelnya masih sama, Kawin di begini. Terus bawa harus gede semono ya, semono toh. Kuat iki. lebih gede yang ada keramik. Ini sih kolam tepak. Badan ini gendong. Siripen dhuwur jare sak senti. Wah, jebol. Buntutnya kan iki kipas ya wi. Nah, iki lho.
Jadi cara yang membedakan jantan betina di usia 1 bulan walaupun modelnya masih sama itu yang ada di sini. Jadi analfinnya si jantan modelnya kayak gini nih. Analfin sama analfin, tapi bedanya kalau ikan gupi analfinnya Panjang. menyerupai Pedang. kayak bukan pedang sih, dia kayak Birahi, numpuk kayak birahi. gini. Fungsinya kayak untuk mengarahkan Ngomong semprotan kayak sperma. Jadi ini bukan bukan organ reproduksi ya ini. Tetap jadi dia organ testisnya ada di sini. Jadi ada di sini. Ini cuma sirip atau yang bisa modelnya kayak gini. Ini nanti bisa diarahkan. Jadi organ ini cuma organ membantu untuk Tolong gitu. Ora iki lho. organ membantu untuk proses pemijahan. Gertal, Pak. Hah? Gertal, Pak. Anu gupi walah. Apa nih? Sing diomongne gertal, Pak. Yo mari ngene to. Susu dong, Sitok-sitok toh. Gus udah Materi ini gimana nengen ngono ya. Ngasih bareng-bareng Gupi kok cemplungnya mana-mana. Nah, prinsip dasarnya ngono, gupi iki ditokne Mana manak di mana bapak dhewe. manut aku. Prinsipnya Lega. cuma kuwi, seleksi induk. Lek pengen Pakane setan api, PL 500. Oh, pakane dhewe. induknya diseleksi sing apik, mari ngono tuwokne babar dhewe. Iya, ngono. Pak, kalau yang strain panjang Kayak yo usah. Sesasi Walu kan semangat itu 1000. yang apa? Mana 1000. Gunung Itu Kayak Panjang. Panjangnya itu kan Regane panjang toh. sak pasang 5000. Itu Peng noleh gimana? Kan Iya. enak. Saya nuku sopo. Tukunan tapi. Saya nuku sopo. Ini aku tuku Mas. Bisa Aku wis gede tuku neh ya. agak ke dekat terus gue dhewe Bisnis. bisa bergerak. Bisnis Gus ngene Gus. Apa yang betina itu bawa gennya. Tadi ini angkone padha. Tapi Jadi ke api. Wah, kalau mau gede deh sama anak Yang swallow Loro mati. kan ada tes strain yang swallow itu mungkin Mahmu yang obat. ininya panjang ya cari aja yang membawa gen ini pakai yang ekor yang normal. Normal aja. Ini Ada tambahan seorang soal struktur ekor. Contoh yang ini Besok aku akan buah. Aku pengen. Nah, ini ya. salah satu strain kebanggaan Indonesia sendiri. Ini adalah strain dragon. Aku yang tang itu Dragon adalah jam strain ciptaannya orang Indonesia yaitu orang Jogja yang diciptakan itu sebagai salah satu ikonik event yang ada di Amerika dengan dihargai berapa puluh juta loh rasanya ini. Wah. Ini adalah strain yang digunakan untuk ikonik acara di Amerika itu tadi. Kok tahun das Pak ya? Das mulu tiga ya. Pokoknya tahun dah sudah gitu nih. ya mulai. Nah, ini variasi jenis ini tadi untuk yang sekarang banyak banget. Coraknya model-model dragon tapi variasinya banyak. Ada yang Tawon. lebar siripnya, terus ada yang bagian ekornya warnanya biru. Variasinya banyak. Yang semeru. Nah, ini Mas Melu. masuk ke budaya ikan cupang. Jadi ini cara singkatnya untuk pakan ikan gupi tadi. Sangat gampang pemberian pakan. Kalau teman tadi ada yang ngasih tahu kasih pakan aja PF 500 itu bener. Soalnya anakan iwak gupi itu gede-gede, nggak mikir cacing. Nah, aku langsung anu. Oh, itu PF kok. Gupi Rasa dipakan. 511. Kita titik loh. 511. Oh, 511 loh. Masuk gula. Sentralnya aku ini. Oh, jagungnya wokeh. kayak campuran di jagung. Oh, jagungnya utuh pasti pangan. Oh, jagung utuh. Orang dipidil Mas Melu to. Kami diri dhewe. Kanan. Panjang lho, gelis gede mangan. Nah ini sekarang masuk ke budaya ikan cupang. Nah ini salah satu contoh kalau orang Thailand tuh lebih demen kayak gini nih, tempat budidaya ikan cupangnya. Pak Wong. Jadi soliter-soliter kayak gini. Pak Wong. Kalau di daerah Thailand itu ada produsen untuk pembuatan kolam yang model beton dulu tapi model kalau ini gini bis-bisan lah. Habis pisan. Tapi like ning kono itu ukurannya luwih tipis. Jadi
iso dipindah gampang. Orang gampang pecah, Pak. Udah kok. Ya delok-delok bahan itu. Kalau calonnya yang pecah. Bahane Nek kantor lek nggowo. Kok pakai traksi terus? Wah, pecah. Ini model kayak gini ini lebih efisien. Sebenarnya kolam bulat sama kolam kotak itu lebih efisien kolam bulat. Soalnya kalau kolam kotak itu ada dead zone-nya. Jadi di pojok-pojok itu kenapa disebut dead zone? Karena di bagian pojok-pojok itu terjadi mini oksigennya yang limit. Gimana nih Pak nanti? Jadi kalau ikan udah sakit terus mojok wis mesti akeh matine. Soalnya wis sekarat kayak manggon ning gone pojok sing oksigennya limit. Matine akeh kan ning pojok. ini jare pakane Enggak, kurang. ngaruh ya. Ojo campur darat tuh. Jadi kalau Bocah saling tanggung kondisi bulat gini Pojok tapi jajan. ini bisa disebut zero dead zone. Anjay. Soalnya kan dia oksigennya bisa secara merata. Esok apa? Ini salah satu contoh model-model soliter yang digunakan untuk Thailand yang cenderung menurut saya lebih efektif untuk soliter sebagai ikan cupang. Kalau di Tulungagung sendiri kan masih menggunakan yang ekonomis, pakai botol-botol aqua, tapi dia kan cenderung makan tempat. Dia misalnya bulat gini, apa di ikat gini. Karena pasti Aku nggak cawan. makan waktu yang makan tempat yang cukup lebar. nanti rapat. Sedangkan ini rapet dia. Iku apa iki, Pak? Botol kan itu? Botol. Di soliter ikan cupang. Walah. Besi ini piye to, Pak? Rata. Kalau di sana cara membersihnya pakai Gosok. grinder. Kamu grinder apa sih? Grindo bur. Bur terus dikai sikat. Jadi cuma disikat di terus yang jero. Heeh. Terus cara ngerojoknya juga gampang dia. Pada umumnya di Patah Tulungagung. tulang. Ini kan botolnya pakai botol vodka ya. Di bagian samping ini digraji. Biar supaya waktu pengerojokan atau pergantian air gampang nggak mencolot. Berarti mendem sik ben botol ya. Yo, bayang noe wong iki mendem pirang tahun iso ngentekne sak kene iki. Musik. Ya apa. Iya lho. Mau ambek kancane. Sembane kancane. Nah iki perbedaan jantan betina. Jenisnya apa, Pak? Mun iku, mun roster kan. Belmont Blue Black. Warnanya biru Lanjut ya. Ngene ngurene no. kayak kuningnya. Kuning lho. Jadi ukuran minimal White color. pemijan tuh Yellow blue. Blue white. kenapa pakai umur 5 bulan? Soalnya kondisi fisiknya juga udah matang, terus nanti hasilnya lebih maksimal. Soalnya dari hasil ikan cupang juga itu sekitar 3-4 kali pemijahan itu adalah hasil yang optimal. Setelah itu biasanya hasilnya menurun. Jadi 3 kali berarti, Pak. 3 kali 4 kali itu hasil maksimal untuk Ini nggak kebalik toh, Pak? Oh, kebalik ya. Ya ini perut kuncit, tapi lek lama. Ini kebalik jangan betina deskripsinya. Ini proses singkatnya. Ada penjodohan. Nah, tapi kalau di Tulungagung ini nggak sesuai SOP ini. Lucunya. Kalau di Tulungagung Kayak timbo. Timbo ditutupi. plonge lanang, plonge wedok, plong ditutup. Ditutupi anu kertas ya. Enggak, jadi nek timbo itu duduk kertas biasanya, plastik. Soalnya nyapa nggak plastik. Jadi lu gampang anune, mantone, sing dadi sing ndi. Ku aku memang beda, Pak. Yang mana itu, Pak? Lek iki kan SOP-ne to, SOP-ne asline ada SOP-ne to ini. SOP-nya ngene iki. Berarti nanti campur Mas ya, mek jadi botol ngono to? Iya. Maksudnya itu kan dulu. Saling kenal. Dadi nek opo colot to. Cocok ora, bersih ora ngono. Opo cak wong mikir lho. Ini penjodohan. Lah aku langsung plung. Opo cak wong mikir. Kalau SOP-nya kayak gini, penjodohan dulu ini fungsinya buat apa? Supaya si jantan bisa berada ini ya, dimasukkan jantan terlebih dahulu. Supaya si jantan itu dominan di lingkungan tersebut. Setelah itu baru dimasukkan betina, agar si betina si jantan bisa adaptasi kalau ada si betina di situ.
Kalau dia sudah terpancing ada betina, otomatis si jantan akan merespon dengan membuat gelembung. Nah, gelembung ini adalah respon dia kalau dia itu sudah adaptasi sama lingkungan dan juga siap untuk proses pengawinan. Jadi dicampur Pak. Nah ya, ini prosesnya setelah 1 hari itu cukup bisa dicampur, kemudian 1 malam sudah terjadi pemijahan. Jadi pemijahan ini dia nggak langsung bisa nempel di sini di gelembung. Dia tetap waktu proses pemijahan rontok telurnya. Penyemprotan sperma dan sel telur secara bersamaan, telur akan jatuh ke dasar. Setelah itu si jantan akan mengumpulkan telur dan menyemburkan supaya nempel di bagian busa-busanya ini. Lanang rumah kok. Lanang. Bisa ora? Wan. Kerja keras sih kalau ngono kan. Nah ini setelah 1 hari ini udah jadi. Setelah itu 1 hari kemudian telur akan menetas menjadi larva. Nah ini kenapa dia gantung kayak gini nih? Ini membuktikan kalau si larvanya ini belum maksimal tumbuhnya. Jadi organ geraknya masih belum maksimal, terus organ pencernaan juga masih belum maksimal. Jadi dia cuma bisa gantung kayak gini. Ini untuk prosesnya pakan kadang tuh untuk yang teman-teman pembudidaya atau pemijahan cupang, mereka bisa sampai sini, sampai netes juga bisa. Nah waktu perawatan larva ini yang menjadi kendala, sering jadi kendala. Nah, umur di sekitar 2 minggu. 2 minggu tuh enggak 7 hari, bahkan 7 hari tidak bisa ngelewatin. Soalnya bingung mau dikasih pakan apa. Nggak mungkin langsung dikasih pakan cacing, karena bukaan mulut si larva ikan cupang itu lebih halus daripada ikan lele, ikan gupi lebih halus. Kasih artemia enggak? Pembelian artemia bisa, tapi untuk yang lebih ya di Tulungagung sendiri pakai infusoria. Infusoria itu Apa Pak itu? infusoria itu organisme hidup, nggak masuk plankton, iya masuk plankton sih, zooplankton. Sebenarnya masuk ke bakteri kalau nggak salah. Organisme hidup yang terjadi yang terbentuk waktu proses pembusukan. Jadi misalnya caranya gawe itu siapin wadah, terus masukin gubis atau daun-daunan, masukin ke air yang baru, terus ditambahin sama bekas air cupang, dimasukin sebagai starter, terus baru dikasih gubis. Itu nanti tumbuh sekitar 1 hari 2 hari udah tumbuh. Caranya ngecek itu nanti di center keluar kayak kabut gitu. Kalau kita lihat kasat mata ya kabut dan bergerak. Ini nanti bisa digunakan